Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Eki Suganda, NIM 2019-71114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan bahan, yaitu bahannya bahan batu bara. Oke, pertama-tama di sini kita dapat melihat dalam video. Di sini ada sebuah kapal yang membawa batu bara tersebut dari sebuah tempat yang dimana biasanya terdapat batu bara, contohnya seperti di Papua, di Kalimantan maupun di Sumatera. Nah, setelah kapal tersebut sampai ke dermaga, lalu batu bara diambil dari dalam kapal, lalu ditransmisikan atau diambil lalu diarahkan ke yang namanya storage area. Nah, dengan menggunakan conveyor. Nah, conveyor di sini berfungsi untuk memindahkan batu bara tersebut dari kapal ke storage area, dan juga conveyor ini berfungsi untuk mengecilkan suatu batu bara tersebut yang tadinya besar akan menjadi kecil. Nah, di storage area ini dia tuh berfungsi sebagai untuk menjemur dari batu bara tersebut agar batu bara tersebut bisa untuk langsung digunakan. Nah, penjemuran itu biasanya berkisar 14 hari. Nah, selanjutnya setelah 14 hari atau lebih, batu bara kemudian diarahkan menuju ke bunker. Nah, di bunker tersebut nanti disimpan sebuah batu bara yang nantinya akan digiling menggunakan penggiling. Nah, di dalam conveyor juga nanti itu memperkecil lagi dari batu bara tersebut. Nah, kemudian dapat dilihat di video di sini kita melihat konstruksi dari pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan batu bara dan air untuk sebagai alat untuk menghasilkan uapnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk langsung ke yang namanya pembakaran atau penghalusan penggilingannya. Kemudian, nah di sini pada video kita dapat melihat pada bangkai tersebut akan mengalirkan atau membawa batu bara tersebut ke penggiling. Nah, di dalam penggiling tersebut batu bara digiling sehalus-halusnya seperti abu rokok. Nah, setelah batu bara tersebut digiling, lalu batu bara tersebut diarahkan menuju ke boiler. Nah, di boiler tersebut terdapat api. Nah, di situ batu bara disemburkan dengan uap panas yang tadinya di dalam yang tadi ada di video uap panasnya tersebut. Nah, kemudian di dalam pembakaran tersebut, nah di atasnya itu terdapat sebuah air tersebut, airnya itu di pipa. Nah, di dalam pembakaran juga adanya namanya sisa pembakaran. Sisa pembakaran tersebut nantinya berfungsi untuk sebagai konstruksi jalan, bahan sebagai konstruksi jalan seperti aspal, batu kerikil dan lain-lain. Nah, kemudian masuk kembali lagi ke namanya boiler tadi. Nah, di dalam boiler tersebut bertujuan untuk membakar. Nah, pembakaran tersebut tuh bertujuan untuk memanaskan air yang terdapat di dalam pipa tadi. Pipa tadi dipanaskan untuk menghasilkan sebuah uap. Nah, uap tersebut langsung kita ubah atau kita transmisikan menuju ke namanya turbin. Nah, turbin yang pertama pada video ini adalah turbin yang tekanannya besar dan suhunya cukup besar. Nah, yang turbin kedua pada video itu tekanannya itu menengah dan suhunya juga menengah. Kemudian ada turbin yang tekanannya rendah dan suhunya juga rendah. Kemudian pada turbin tersebut, setelah turbin ketiga atau keempat tersebut teraliri atau terputar, lalu uap tersebut akan didinginkan dan menjadi yang adanya namanya kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk mengubah uap tadi menjadi air yang nantinya berfungsi untuk pembakaran selanjutnya. Nah, lanjut, kemudian di sini sebuah turbin ini, turbin 3 tadi berfungsi untuk menggerakkan sebuah generator pada sistem bangkit. Nah, generator tersebut gerak dari generator tersebut, tekanan generator tersebut nantinya akan menimbulkan yang namanya gerak listrik atau yang sering disebut dengan listrik. Nah, selanjutnya listrik tersebut nantinya akan ditransmisikan. Nah, sebelum transmisikan listrik tersebut sebelumnya itu dinaikkan dengan menggunakan namanya trafo step up. Nah, trafo step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 20 kV hingga 150 sampai 500 kV. Nah, di sini trafo step up-nya tidak hanya satu, melainkan ada banyak, ada 3, ada 5 kadang-kadang.
tergantung dari kebutuhan pada sebuah provinsi atau tempat tersebut. Nah, mungkin dapat dilihat pada video-video ini. Nah, di video kita terdapat berapa trafo step up. Nah, setelah trafo atau tegangan tersebut di step up, maka arus atau tegangan tersebut dialihkan melalui jaringan transmisi, yaitu SUTET. Nah, di SUTET ini nantinya akan mengalirkan ke seluruh Indonesia ataupun di tempat-tempat lain. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.